Ya, oke. Para pendengar sekalian, ya, jadi mungkin pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing saja ya, sharing mengenai sebenarnya apa sih itu interaksi obat gitu ya. Jadi sebenarnya interaksi obat itu adalah suatu perubahan. Jadi adanya perubahan dari kerja atau efek dari suatu obat akibat adanya suatu interaksi dengan bisa dengan obat lain, kemudian bisa dengan makanan atau minuman. Nah, pagi ini tuh kita mau menjelaskan sedikit yang tentang makanan. Kalau dengan obat itu memang banyak sekali ya. Nah, kalau dengan makanan memang ada hal-hal tertentu yang harus diwaspadai begitu. Ya, Nah, perubahan yang terjadi ini sebenarnya bisa menghasilkan efek yang sebenarnya bisa dikehendaki juga. Kalau istilah kerennya tuh ya, baik desirable drug pendengar Reja interaction. ya. Jadi atau efek sebaliknya yaitu efek yang tidak dikehendaki atau adverse drug reaction, adverse drug interaction gitu. Jadi kalau misalkan interaksinya itu menguntungkan ya bagus kan, tapi kalau merugikan ya itu harus kita hindari seperti itu. Nah, kalau kemudian kalau misalkan interaksi obat dengan khususnya makanan, itu adalah karena adanya hubungan fisik ya, fisik, kimia atau fisiologi antara obat dengan makanan yang dapat menyebabkan perubahan respon dari obat itu sendiri atau yang kita sebut dengan respon farmakoterapi. Jadi bisa akan mempengaruhi status kesehatannya juga gitu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi secara garis besar nih pendengar Trijaya, interaksi obat dengan makanan ini adalah perubahan efek obat ketika dikonsumsi ya bersamaan dengan obat lain, dengan makanan ataupun juga dengan minuman tertentu begitu ya, serta bisa menimbulkan berbagai efek yang mungkin bisa terjadi, salah satunya bisa merugikan, bisa juga menguntungkan tergantung dari jenis obat yang dikonsumsi mungkin Mbak. Jenis obat dan jenis makanannya gitu. Jenis obat dan juga jenis makanannya. Kalau jenis obatnya seperti apa nih yang mungkin bisa menguntungkan ataupun juga merugikan? Oke, jadi untuk obat-obatan itu kan memang kita untuk sifat fisikanya ya, fisika dan kimiawinya itu memang ada yang suka dengan lemak gitu. Jadi ada yang namanya lipofilik. Ada juga obat-obatan yang suka dengan air ya atau hidrofilik. Nah, obat-obatan yang suka dengan lemak ini artinya itu nantinya absorpsinya tuh akan terbantu karena kan kalau obat mau berefek itu kan harus terabsorpsi dengan sempurna lah istilahnya gitu ya, gampangnya gitu. Harus bisa terabsorpsi dengan sempurna di tubuh. Nah, ketika obat-obatan yang sifatnya itu suka dengan lemak, maka ketika kita mengkonsumsi obat tersebut dengan lemak, nah itu absorpsinya malah semakin baik gitu. Contohnya tuh ada griseofulvin. Jadi griseofulvin itu contohnya obat jamur ya, itu anti jamur. Nah, ketika dia diminum bersama, misalkan bersama dengan susu, tapi yang tidak low fat, jadi susu saja gitu, atau makanan yang berlemak, itu dia absorpsinya makin baik gitu, sehingga efeknya itu akan semakin baik. Contohnya seperti itu. Untuk yang menguntungkan. Untuk yang menguntungkan. Baik. Kalau yang merugikan ini dampaknya seperti apa sih Mbak? Yang mungkin yang merugikan, Oke, kalau misalkan yang merugikan itu sebenarnya banyak banget gitu. Banyak banget obat-obatannya gitu. Jadi contohnya nih kita nih kan sebentar lagi mau lebaran ya. Kalau mau lebaran itu mungkin banyak nih makanan-makanan yang mengandung santan seperti itu. Nah, kalau pada pasien yang sedang mengkonsumsi antibiotik, antibiotiknya itu secara khusus isoniazid ya. Jadi pada penderita TBC, pada pasien-pasien penderita TBC itu yang mengkonsumsi isoniazid, maka apabila kita tuh secara rutin ya, jadi misalkan makan santannya itu agak sering gitu, nah itu akan mengurangi efek dari isoniazid itu sendiri gitu, karena nantinya santan itu akan mempengaruhi bioavailabilitas gitu, istilah kerennya itu gitu ya. Jadi akan mempengaruhi ketersediaan obat itu di dalam darah, sehingga harapannya kan kalau misalkan pasien TBC itu sembuh ya, sembuh dari infeksinya, TBC-nya hilang gitu. Terus antibiotiknya itu memang kita pengennya tuh efektif gitu. Nah, tapi karena dengan makanan ini gitu, dengan santan ini akan mengganggu proses absorpsinya, sehingga akan mengganggu proses ketersediaannya di dalam darah, sehingga kan jumlahnya itu, jumlah antibiotik di dalam darah kan nggak cukup banyak gitu kan, nggak cukup pada porsi yang kita inginkan, nah, sehingga nanti pengobatannya bisa
em, efeknya berkurang, artinya pengobatannya juga menjadi tidak efektif. Begitu. Contohnya seperti itu. Nah kemudian ada juga obat-obatan itu kalau misalkan dia dikonsumsi dengan obat yang high protein gitu. High protein itu ya contohnya seperti telur, almond, dada ayam, pokok daging sapi tanpa lemak begitu. Itu akan meningkatkan efeknya di dalam tubuh, tapi nih karena efeknya meningkat pula efek sampingnya. Nah itu kan jadinya kan agak susah ya. Jadi kita tuh pengennya sebenarnya efeknya di tubuh itu bagus, tapi masalahnya kalau minum obat itu juga ada efek samping. Nah contohnya tuh kalau misalkan pada pasien-pasien jantung atau pasien-pasien dengan gangguan hormon tiroid yang mengkonsumsi propranolol. Nah kita pengen nih sebenarnya efeknya baik di dalam darah gitu, tapi masalahnya propranolol ini punya efek samping yang nggak begitu bagus. Ya jadi contohnya seperti bradikardi. Jadi atau hipotensi, jadi tekanan darahnya turun, nah seperti itu. Nah itu yang harus diwaspadai gitu. Jadi memang perannya seorang apoteker itu ya dia memang harus memberikan edukasi gitu, edukasi. Ya, baik. Jadi karena kan kita juga sebagai orang awam yang mungkin mengkonsumsi obat begitu ya Mbak Citra ya, kita belum tahu nih ini jenis obatnya seperti apa, kemudian nanti kalau diimbangi dengan makanan ataupun juga minuman yang berjenis berbeda begitu ya, atau memiliki kandungan yang mungkin tidak sesuai, ini bisa menimbulkan efek seperti apa. Nah maka dari itu peran dari pasien juga harus aktif dalam bertanya ke apoteker begitu ya, agar tidak salah dalam mengkonsumsi obat dan juga makanan serta minuman begitu ya Mbak Citra. Ya. Betul begitu. Nah tadi kan sempat disampaikan juga bahwa ada kerentanan bagi pasien begitu ya. Bagaimana dengan pasien yang mungkin mengkonsumsi obatnya lebih dari satu macam begitu ya Mbak ya? Karena kan ada juga yang bermacam-macam jenis obat yang dikonsumsi begitu. Apakah itu juga nantinya kalau semisal kita salah dalam menjeda waktu nih misalkan ke makanan dan juga minuman, itu bisa memberikan interaksi yang kurang baik di tubuh? Benar. Itu pertanyaan bagus banget. Jadi memang interaksi obat itu kan selain dengan obat sendiri, itu ada dengan makanan. Nah, interaksi obatnya itu bermacam-macam sebenarnya. Dan ada di berbagai fase gitu ya. Jadi kalau di tubuh itu kan ada yang namanya fase absorpsi. Nah, kalau misalkan nih interaksi obat dengan obat itu di fase absorpsi, mungkin kita bisa tuh caranya dengan memberikan jeda waktu gitu ya. Jeda waktu sehingga misalkan 2 sampai 4 jam misalkan seperti itu. Jadi kita istilahnya tuh obatnya satu dulu diserap dengan baik, kemudian kalau sudah selesai minum lagi obat yang lain seperti itu. Nah, interaksi di fase absorpsi ini juga ada pada obat-obatan yang diminum bersama susu misalkan, atau dairy milk. Jadi produk-produk susu seperti susu, keju, yogurt. Nah itu interaksinya pada antibiotik ya, contohnya tetracycline. Kemudian fluoroquinolone itu contohnya seperti ciprofloxacin. Itu mungkin para pendengar ini juga sering mendengar ya. Jadi ciprofloxacin, kemudian moxifloxacin, levofloxacin. Nah itu ketika diminum bersama dengan susu, nah itu tuh ada kompleks yang terbentuk ya. Jadi kompleks yang terbentuk antara si susu itu dengan si obat yang membuat apa ya, kelat gitu. Jadi ada chelating agent sehingga obatnya nggak berefek gitu. Jadi si antibiotiknya nggak ngefek. Itu hampir sama seperti yang isoniazid tadi. Ketika antibiotiknya nggak berefek, infeksinya nggak sembuh-sembuh gitu kan. Padahal kita udah minum nih sesuai dengan waktunya nih. Kayaknya saya minumnya udah 7 hari gitu atau 5 hari. Saya juga tepat kok per 8 jam gitu, atau saya tepat kok minumnya per 12 jam, tapi kok susah gitu. Tapi ternyata minumnya bersama dengan susu. Nah seperti itu. Jadi memang sangat disarankan kalau misalkan minum minum obat itu dengan air putih aja gitu. Air bening ya, bukan air putih nanti susu jadinya. Jadi dengan air mineral, jadi dengan air mineral biasa gitu, karena ya teh itu kan juga bisa menghambat absorpsi juga gitu ya. Ya jadi memang sebaiknya aturan-aturan minum obat itu memang harus dicermati dan dipatuhi gitu, karena kan keberhasilan minum kepatuhan cara minum obat yang baik itu kan mempengaruhi keberhasilan dari terapi. Seperti itu. Dan fenomena mengkonsumsi obat dengan
mungkin minuman yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Citra, air teh begitu ya dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang mungkin takut menghindari pahit terus mengkonsumsinya dengan menggunakan buah pisang begitu biar bisa langsung tertelan karena sulit untuk menelan obat begitu. Itu sebenarnya bisa menimbulkan interaksi obat dan juga makanan nggak sih Mbak Citra? Alasannya sih pengen menghindari agar tidak pahit begitu bukan? Ya kalau misalkan pisang ya kalau cuma sedikit mungkin cuma buat bantu nelan aja kali ya, itu mungkin nggak terlalu berpengaruh gitu, kecuali kalau kita makan pisang yang banyak gitu. Nah kalau pisang ini menarik sih, kalau pisang ini kan dia termasuk yang mengandung vitamin K ya. Vitamin K. Nah ada juga nih sebenarnya interaksinya nih antara obat pisang ini dengan makanan pisang dengan obat. Contohnya adalah warfarin. Ya, jadi pasien-pasien yang mengkonsumsi warfarin itu kan dikonsumsi dalam jangka waktu, dia itu kan termasuk antikoagulan. Jadi supaya darah itu yaitu supaya tidak berdarah. Jadi supaya peredaran darahnya itu lancar begitu. Nah, antikoagulan. Dia antikoagulan. Nah, si vitamin K ini kan efeknya akan dihambat dengan adanya vitamin K. Seperti itu. Efeknya akan dihambat dengan vitamin K. Jadi artinya tujuannya kita gitu untuk sebagai antikoagulan, maksudnya supaya peredaran darahnya itu lancar begitu. Itu nanti akan dihambat oleh si vitamin K tadi gitu. Akan dihambat oleh makanan seperti nggak hanya pisang ya, ada pisang, kemudian bayam, jadi sayur hijau, bayam, brokoli, kubis kol, buncis. Nah itu tuh bisa menghambat si cara kerjanya warfarin itu tadi, sehingga efek sampingnya merugikan pasien seperti itu gitu. Jadi ya memang beberapa obat-obat yang memiliki interaksi yang cukup moderate ya atau major gitu dan signifikan menimbulkan efek samping yang merugikan, itu memang biasanya kalau oleh seorang farmasis atau seorang apoteker gitu, itu sudah di note gitu. Jadi sudah diberikan edukasi-edukasi yang sebaiknya menghindari makanan seperti ini pada saat mengkonsumsi obat gitu. Itu biasanya sih sudah di highlight tuh sama apotekernya. Jadi harapannya sih supaya pasiennya patuh seperti itu. Baik, mungkin kalau kasusnya bagi orang dewasa dengan mengkonsumsi obat itu kepahitan sedikit pun masih bisa ditoleran begitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri nih Mbak, bagi anak-anak kan konsumsi obatnya juga masih dengan bubuk begitu ya. Karena untuk menghindari pahit mungkin orang tua langsung mencekoki susu misal atau sirup begitu yang manis agar anaknya tidak nangis begitu. Nah ini bagaimana kalau untuk kasusnya anak-anak? Oke, jadi kalau untuk kasus anak-anak ini menarik sih. Jadi kalau anak-anak itu memang sebenarnya produk untuk anak-anak itu sudah didesain sedemikian rupa. Makanya sebenarnya obat-obatan itu banyak didesain oleh pabrik-pabrik atau produsen itu adalah obat-obatan dalam bentuk sirup. Ya, kalau misalkan sirup itu ya memang rasanya ya tidak sebaik misalkan kita minum jus buah sih memang gitu, karena tetap ada rasa obatnya kan. Cuma ya setidaknya itu membantu lah. Jadi itu membantu si anak itu mau gitu, karena kan obat aja kan sekarang udah banyak ya, ada yang rasa jeruk, rasa anggur dan lain sebagainya. Nah bagaimana kalau misalkan obatnya racikan, jadi obat-obat puyer itu kan yang biasanya dipakai tuh. Pada kasus anak-anak yang maksudnya tidak memiliki gangguan intoleransi terhadap gula gitu, itu kita bisa menambahkan sedikit gula yang diizinkan gitu ya. Jadi diizinkan oleh secara farmasetikal itu bisa dipakai sedikit campuran gula tuh untuk menutupi rasa yang tidak enak. Jadi kita memang bisa menggunakan, bisa dari gula jagung ataupun produk yang dari farmasetikal itu memang ada ya. Jadi untuk diracik tuh bisa. Ataupun sebenarnya sekarang tuh sudah ada istilahnya namanya surplus ya. Itu ada yang rasa coklat, rasa strawberry, melon, jeruk. Nah itu bisa ditambahkan sedikit gitu. Jadi memang ada pemanis buatan di situ. Nah tetapi memang jumlahnya itu sudah ditentukan ya. Jadi tidak boleh berlebihan juga gitu kan. Karena kan fungsinya itu hanyalah untuk menutupi rasa yang tidak enak saja gitu. Jadi salah satu
strategi kalau misalkan pada anak-anak yang susah minum obat yang bentuknya puyer ya bisa seperti itu. Jadi kita memberikan perasa gitu, perasa seperti manis. Tetapi kalau menggunakan susu tetap tidak dianjurkan gitu. Ya. Mungkin butuh jeda itu tadi ya Mbak ya, kalau semisal ingin memberikan makanan ataupun juga minuman yang selain penambahan perasa tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Citra begitu ya. Dan lebih baik memang harus dikonsultasikan lagi ke apoteker begitu ya, agar bisa memperoleh informasi yang jelas begitu. Ini sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp Mbak Citra, saya izin untuk membacakan terlebih dahulu. Ada Mas Rudi di Babarsari. Kalau habis minum soda terus mau minum obat, ini jaraknya berapa lama nih Mbak? Minum soda? Iya. Sebenarnya itu yang paling, kalau minuman itu biasanya itu memang yang kita hindari itu ada beberapa jenis minuman seperti grapefruit juice gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya jarang ya grapefruit ya. Itu ya salah satu jenis jeruk gitu yang memang dia banyak sekali interaksinya dengan obat. Kemudian alkohol itu yang harus kita hindari. Kalau misalkan minuman bersoda, ya sebenarnya kalau misalkan kita minum itu paling bagus mungkin jeda sekitar 1-2 jam lah, gitu ya. Karena sebenarnya kan soda tuh yang lebih banyak sebenarnya gulanya ya, gula. Kemudian ya karena ada ya itu soda itu kadang-kadang kalau dicampur itu bisa menimbulkan efek yang beda juga gitu ya. Kayaknya ada beberapa yang misuse lah, penggunaannya salah gitu. Tapi ya tetap saya sarankan menggunakan air mineral gitu. Jadi kalau misalkan habis minum minuman yang bersoda ya mungkin kita bisa jeda sekitar 2 jam gitu sih, aman lah itu gitu. Jadi nggak hanya minuman bersoda sebenarnya. Untuk makanan, kalau misalkan obat-obatan yang diminum lebih baik pada saat perut kosong, artinya karena absorpsi obat tadi itu diganggu oleh makanan, nah itu secara umum itu 2 jam gitu. Jadi ya sudah, jadi 2 jam itulah kira-kira waktu terbaiknya ya untuk menjeda obat dengan makanan ataupun minuman. Baik, terima kasih Mbak Citra. Lalu saya juga akan menyapa, terima kasih ada Mas Saiful di Demangan. Jadi katanya sedang sakit tipes. Saya ingin bertanya, bolehkah setelah minum obatnya saya minum air kelapa hijau? Air kelapa hijau? Iya. Obatnya obat apa ya? Nah, ini di sini tidak disebutkan, tapi setelah minum obat, minum air kelapa hijau apakah diperbolehkan? Kalau air kelapa itu kan sebenarnya memang banyak elektrolit ya. Saya rasa kalau itu sih tidak masalah ya. Kalau misalkan air kelapa, jadi kayaknya saya belum pernah sih membaca gitu. Kalau misalkan air kelapa itu bisa menyebabkan interaksi dengan obat-obatan gitu. Intinya sih kalau misalkan pada saat sakit tipes mungkin obatnya ada antibiotik dan ada obat lambung mungkin ya. Ya, yang perlu diperhatikan yaitu kalau obat lambung diminumnya nanti sekitar setengah jam, 1-setengah jam sebelum makan. Nah kemudian antibiotiknya ya diminum ya sesuai tadi yang saya sudah sampaikan, jangan berbarengan dengan susu. Tapi kalau pasien tipes kadang-kadang suka mual ya, jadi mungkin nggak akan minum dengan susu. Ya betul. Gitu. Jadi ya karena obat-obatannya itu sepertinya memang obat-obatan seperti fluoroquinolone juga gitu. Atau ya antibiotik yang digunakan sebaiknya diminum setelah makan, seperti itu. Baik, kalau kita balik lagi nih Mbak ke interaksi obat dan juga makanan begitu ya. Bagi pasien yang terasa begitu ya, ada interaksinya, apa sih yang dirasakan oleh pasien? Apakah mungkin ada muncul kemerahan? Karena kan kita tahu juga bahwa ada yang alergi obat itu mesti ada muncul bintik-bintik merah dan lain sebagainya. Apakah itu juga termasuk interaksi obat yang dirasakan si pasien atau seperti apa? Oke, bukan berarti interaksi, memang kita harus membedakan antara interaksi obat dengan ADR atau adverse drug reaction gitu. Jadi kalau interaksi itu, kalau perbedaan efek itu mungkin kadang-kadang tidak bisa dirasakan secara langsung oleh pasien. Tapi kalau interaksi yang menyebabkan peningkatan level kadar obat dalam darah dan kemungkinan menimbulkan efek samping, nah itu pasti akan dirasakan oleh pasien. Tadi kan saya sudah memberikan contohnya yang propranolol tadi. Ketika dia dimakan bersama protein, yang makanan yang tinggi protein, yang kaya protein, maka
kadar obat di dalam darahnya akan meningkat, kemudian akan muncul persoalan efek samping. Efek sampingnya seperti bradikardi atau misalkan hipotensi. Jadi misalkan tensinya turun, itu kan pasien merasakan lemas, mungkin seperti itu. Nah itu bisa saja terjadi gitu. Dan bisa berakibat langsung. Jadi kaitannya dengan peningkatan efek samping. Tetapi kalau misalkan tidak, misalkan gini, misalkan kayak antibiotik tadi, itu kan efeknya tidak bisa dirasakan secara langsung. Kalau misalkan ternyata tuh tidak bisa apa ya istilahnya antibiotiknya tidak bekerja dengan maksimal, itu kan tidak bisa dirasakan secara langsung. Mungkin akan dirasakan tuh misalkan infeksi yang tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya, itu mungkin setelah seminggu misalkan seperti itu mungkin bisa. Tapi kadang-kadang tidak bisa dirasakan secara langsung, oleh karenanya kita butuh melakukan yang namanya edukasi supaya kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu, yang tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah kemudian kalau tadi yang masalah kemerahan itu adverse drug reaction, jadi itu adalah alergi. Kalau misalkan alergi itu beda lagi. Kalau alergi itu kadang-kadang itu terjadi yang namanya kalau ada itu di dosis lazim, jadi di dosis obat yang biasa kita minum, kemudian kita punya respon tubuh yang secara imunologi, nah secara sistem imun tubuh itu berespon terhadap obat tersebut gitu. Jadi ada yang memang kita hipersensitif ya. Jadi pada individu itu kan ada yang dia sensitivitasnya tinggi gitu, kemudian dia alergi, nah itu beda lagi tuh gitu. Tapi itu bisa saja bukan karena interaksi obat dengan makanan. Biasanya sih bukan. Biasanya memang karena reaksi dari tubuh kita sendiri seperti itu. Nah, jadi memang harus harus kita pintar-pintar membedakan juga ya Mbak ya, mana yang ini benar-benar efek dari interaksi. Nah, ada juga yang mungkin interaksi dari tubuh kita sendiri. Saya akan bacakan kembali yang sudah bergabung. Ini ada Mas Tony di Bantul. Mau bertanya dong Mbak, saya sehabis minum obat, habis itu ngefat nih. Nah, dari rasa fat ini, ya, habis minum obat, kemudian Mas Tony ini ngefat, merokok dengan elektrik. Oh, vape, ya oke. Ya. Nah, vape-nya ini ada rasa susunya Mbak. Nah, apakah itu juga mempengaruhi atau bisa berpengaruh terhadap penyerapan obat di tubuh? Oke, menarik ya, rasa susu. Vape rasa susu. Susu beneran boleh ya Mbak ya? Kalau ini vape rasa susu. Rasa berarti aroma ya, ini aroma susu ya. Saya rasa kalau ini nggak ada hubungannya sama absorpsi ya, karena kan kalau absorpsi mungkin dia masuk saluran pencernaan gitu ya. Iya. Sebenarnya itu sih. Jadi kalau misalkan dia rasa susu, saya rasa sih enggak deh Mas gitu. Cuma ya mungkin ada penyakit yang lain gitu, saya nggak tahu deh. Kalau misalnya rokok gitu ya mungkin hampir sama ya. Jadi saya malah mempengaruhinya mungkin saluran pernapasannya gitu. Tapi kalau untuk obat dan dia rasa susu aroma, saya rasa sih enggak ya. Atau mungkin kasusnya bagi mereka yang merokok terus mengkonsumsi obat begitu. Oh, kalau misalkan rokok dan mengkonsumsi obat ya bisa saja, karena kan itu rokok itu kan mempengaruhi apa ya, dia tuh mempengaruhi metabolisme sebenarnya ya, karena yang kita hisap itu kan bisa mempengaruhi metabolisme dari obat itu sendiri gitu. Nah makanya kita nggak boleh ya karena makanya tuh kalau misalkan mempengaruhi metabolisme dari obat kan ada yang induksi, ada yang menginhibisi. Nah itu bisa mengakibatkan perubahan efek dari obat. Makanya kadang-kadang makanya bukan sering ya, kita tuh selalu menanyakan ke pasien gitu, merokok atau tidak, berapa batang sehari. Nah itu karena itu nanti akan terkait dengan adjustment dari dosisnya gitu, dosis obat, karena ya memang rokok itu mempengaruhi dari metabolisme. Mungkin ini Mbak, dengan kita salah perhitungan begitu ya dalam mengkonsumsi obat dan juga memilah dan juga memilih makanan dan juga minuman begitu, apakah nanti efeknya akan berlanjut nih Mbak? Maksudnya kalau salah perhitungan gimana? Salah perhitungan jeda waktu, kemudian perhitungan-perhitungan lainnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Citra, nantinya juga apakah akan berlanjut ke hal yang serius begitu kalau kita salah perhitungannya? Kalau misalkan itu
dilakukan tuh baru 1 kali. Jadi 1 cure pengobatan itu kan memerlukan waktu yang banyak. Jadi ada yang waktunya 7 hari, ada yang waktunya 21 hari, ada yang waktunya 6 bulan. Nah, kalau kita maksudnya memakan makanan ya, makanan secara rutin gitu, terus menerus, itu tentunya akan mempengaruhi dari outcome-nya, dari kesuksesan terapi gitu. Tapi kalau misalkan kita makannya itu misalkan gini, kayak tadi kan warfarin itu tidak bisa dimakan dengan sayuran-sayuran hijau gitu. Tapi ketika kita tuh mungkin makan cuma 1 kali ya, itu mungkin efeknya belum terlalu terlihat gitu. Tapi ketika sayuran itu kita makan terus menerus gitu sampai 1 bulan gitu, bahkan ya mungkin nggak sampai ya, mungkin dalam waktu 1 minggu 2 minggu, itu mungkin nanti efeknya itu si warfarin menjadi tidak berefek tuh akan terlihat gitu. Tapi kalau misalkan baru 1 kali, ya mungkin nggak signifikan sih. Baik, ini ada yang menarik lagi, sudah bergabung bersama kami. Ini ada Mas Rudi Mas Rudi di Babarsari sudah. Kemudian ada Mbak Lucy, habis minum obat terus minum jus buah, boleh nggak ini, Mbak? Nggak apa-apa, asal jusnya itu ya tergantung obatnya apa tadi ya. Obatnya apa dulu, terus jus buahnya jus apa gitu. Kalau misalkan untuk jus yang tidak mengandung, misalkan kita sedang tidak mengkonsumsi warfarin gitu, kayaknya kalau mbak siapa tadi namanya itu kayaknya bukan ya, mungkin mengkonsumsi warfarin kali ya. Kalau misalkan dengan jus buah sih nggak masalah. Baik. Atau jadi tergantung obatnya biasanya ya, tergantung obatnya apa jenisnya. Baik. Obatnya seperti apa, dengan jus seperti apa yang mungkin boleh dan juga tidak, Mbak? Tadi biasanya itu yang paling sering mengakibatkan interaksi obat itu yang grapefruit tadi, yang nggak ada di Indonesia. Ada mungkin ya, tapi mungkin jarang, jarang digunakan, ya. Mungkin jarang dikonsumsi. Gitu. Jadi untuk apa namanya, kalau obat-obat seperti apa ya, nggak banyak sih kalau untuk jus ya. Jadi kalau jus itu mungkin lebih ke, kalau misalkan dia mengandung vitamin K yang terlalu banyak, kemudian kita mengkonsumsi antikoagulan, itu pasti akan berpengaruh gitu. Tapi kalau misalkan obat-obat, mungkin obat apa ya, mungkin obat batuk, obat pilek gitu kali ya, mungkin ya, atau vitamin gitu ya, mungkin ya. Saya agak susah nih, jadi karena harus tahu dulu obatnya apa gitu. Atau misalkan suplemen vitamin gitu, kemudian kita minum jus buah setelahnya gitu, ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin kasusnya untuk ibu hamil nih, Mbak, gimana? Karena kan mereka kan juga mengkonsumsi multivitamin ya untuk janin ya, mengkonsumsi susu iya, kemudian makanan-makanan yang sehat dan seimbang juga iya, begitu. Apakah ada aturan-aturan tersendirinya, Mbak? Kalau untuk ibu hamil, itu pastinya sebenarnya makanan sehat itu udah paling utama ya. Suplemen itu kan kita pakai kan untuk mencukupi kebutuhannya, karena kebutuhannya mungkin akan lebih besar pada saat hamil ketika dibanding tidak hamil gitu ya. Nah, kalau untuk suplemen itu kan artinya makanan juga gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misalkan pemberian suplemen kemudian kita sambil makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah, dan lain sebagainya. Yang penting itu ya tadi, yang paling minuman yang paling harus kita jeda waktu ya misalkan seperti susu, karena memang susu itu kalsiumnya itu yang ada di susu itulah yang akan mengikat obat lain, dan juga pada penggunaan zat besi. Jadi kalau pada ibu hamil itu kan menggunakan zat besi tuh. Nah, zat besi itu kalau diminum bersamaan dengan susu itu bisa menimbulkan interaksi obat, dan makanan dan minuman ya, karena nantinya si besi itu tadi yang iron suplemen itu tidak akan menjadi berefek, karena yaitu ada ada interaksi, jadi nanti akan bertemu tuh antara Ca dan Fe membentuk kompleks gitu. Nah, itu menjadi tidak berefek obatnya gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi pada ibu hamil berarti untuk konsumsi vitamin itu bisa berbarengan dengan makanan dan minuman, tetapi kalau untuk penggunaan zat besi itu harus dihindari penggunaannya secara bersamaan dengan susu. Seperti itu. Ini poin pentingnya ya untuk ibu-ibu hamil di luar sana. Ini informasi baik juga untuk Anda pendengar Trijaya. Baik, ini karena kita sudah hampir berada di penghujung acara kita di
dialog kesehatan rumah sehat Anda bersama dengan RSA UGM. Mbak Citra, kalau boleh tahu untuk farmasi sendiri di RSA UGM ada informasi apa yang ingin disampaikan? Yang ingin kami sampaikan kalau di farmasi Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada, ya kami di sini sudah apa ya maksudnya jangan khawatir ya, jangan khawatir sekarang pergi ke rumah sakit mungkin karena takut kemarin ada pandemi dan lain sebagainya. Ya itu sebenarnya karena kita juga di sini apa ya kita memiliki layanan obat juga supaya menunggunya juga cepat, kemudian tidak khawatir nih, maksudnya khawatir kalau misalkan aduh kanan kiri saya pasiennya banyak, saya udah nggak sabar nih nunggu obat gitu karena biasanya antrian obat suka lama ya. Nah itu kita punya ini nih, sekarang iklan berarti saya di sini ya, jadi kita punya solusi gitu, kita bisa delivery obat loh sekarang gitu, jadi kita bisa delivery obat ke rumah gitu ya, ke rumah itu namanya adalah Antarjo, jadi antar obat keliling Jogja seperti itu ya. Jadi nanti bisa ini nih, nanti bisa menanyakan di loket farmasi rawat jalan tersebut, di loket farmasi rawat jalan bisa menanyakan ketika saya ingin obatnya diantar saja gitu. Jadi ketika saya pulang, saya tinggal menyelesaikan administrasi, kemudian saya pulang, kemudian saya menunggu obatnya di rumah. Seperti itu. Baik, jadi ini sangat dimudahkan sekali ya pendengar Trijaya untuk Anda tetap bisa sehat, tetap bisa mengkonsumsi obat dari RSA UGM. Dan salah satunya adalah dengan pengantaran delivery obat ini Antarjo tadi ya, Antarjo. Baik, siap. Dan mungkin ada informasi lain terkait dengan nomor yang bisa dihubungi dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi seputar farmasi. Untuk nomornya nanti langsung saja ke apa namanya, nanti mungkin bisa dibantu ya untuk apa namanya extensionnya gitu, jadi nanti bisa langsung menghubungi saja Rumah Sakit Akademik UGM, kemudian nanti langsung bisa minta tolong disambungkan ke instalasi farmasi rawat jalan seperti itu. Di extensionnya sih 1220. Iya, itu adalah instalasi farmasi rawat jalan. Ya, baik Mbak Citra, terima kasih untuk informasinya, luar biasa, sangat bermanfaat sekali untuk pendengar Trijaya. Kita harapkan semua pendengar Trijaya sehat semuanya. Begitu juga dengan Mbak Citra, sehat selalu. Mbak Citra, sukses juga dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih, selamat siang. Amin, terima kasih, selamat siang Mbak Yofa.